Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam tetap sehat dan tetap pakai masker dan selalu jaga kesehatan baik itu makan maupun dirinya sendiri. Baik anak-anak, Pak Agus hari ini akan menjelaskan tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara itu terletak di benua Asia yang merupakan benua terbesar di dunia. Benua Asia itu dibagi-bagi anak-anak, ada beberapa supaya memudahkan kita untuk belajar. Ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat, dan juga ada Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini merupakan bagian dari benua Asia. Nah, anak-anak, batas-batas daripada Asia Tenggara diantaranya adalah di sebelah utara itu adalah Asia Timur dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia yang dulu disebut Samudra Indonesia dan juga benua Australia. Di sebelah timur Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini atau disingkat PNG. Di sebelah selatan Asia Selatan Teluk Benggala. Itu adalah batas di sebelah selatan. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak lihat atlasmu khususnya tentang Asia Tenggara. Kalau sudah ketemu silahkan dilihat. Asia Tenggara secara umum, kondisi secara umumnya itu terletak di kawasan garis khatulistiwa atau garis ekuator atau juga garis 0 derajat. Artinya bahwa garis khatulistiwa itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi sama besarnya. Artinya garis khatulistiwa itu terletak di tengah-tengahnya bumi. Tapi khayal, bukan ada, itu enggak, khayalan. Itu khusus dibuat untuk membedakan musim, kemudian dilihat di peta. Sudah ketemu ya garis khatulistiwanya? Nah, dengan kondisi yang sedemikian, yang rata-rata terletak di garis khatulistiwa, maka rata-rata negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu beriklim tropis. Nah, ciri-ciri daripada beriklim tropis itu adalah satu, panas sepanjang tahun. Artinya matahari bisa kelihatan sepanjang tahun, beda dengan negara-negara subtropis. Kalau negara-negara subtropis panas matahari kadang-kala tidak kelihatan setiap harinya, seperti di Inggris itu tidak kelihatan kadang. Yang kedua, cirinya yaitu hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Karena ini dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Untuk hal ini kalian bisa baca sendiri atau browsing di Google mengenai angin muson ini, kenapa kok bisa terjadi. Nah, anak-anak, selain itu kondisi secara umum di Asia Tenggara yang kedua, kalau kita lihat karena yang pertama tadi terletak di garis khatulistiwa, yang kedua itu adalah banyak memiliki gunung berapi. Rata-rata di setiap negara Asia Tenggara ini mempunyai gunung berapi.
Akibatnya tanah di sekitarnya menjadi lebih subur. Oleh karenanya itu rata-rata mata pencarian daripada negara-negara Asia Tenggara ini adalah petani. Dan juga negaranya disebut juga dengan negara agraris, negara petani. Seperti contoh Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, itu semuanya adalah negara-negara pertanian, kecuali satu negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Karena luasnya sedikit, tidak begitu luas, dia hanya mengandalkan industri, ya, tidak ada pertanian. Dan satu-satunya negara yang paling maju di Asia Tenggara yaitu Singapura. Nah, itulah secara umum kondisi di Asia Tenggara. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, banyak negara-negara di Asia Tenggara ini dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Apa sih Sirkum itu? Adalah lempeng bumi, lempeng yang ada di dalam bumi yang selalu bergerak. Akibatnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara sering terjadi gempa, baik itu tektonik, kemudian vulkanik, ataupun runtuhan. Itu semuanya adalah akibat dari adanya dilaluinya Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, anak-anak, secara umum seperti itu. Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi negara-negara Asia Tenggara hampir sama rata-rata. Negara-negara di Asia Tenggara tergolong negara yang sedang berkembang, kecuali Singapura. Singapura itu adalah negara yang sudah maju karena pendapatan secara ekonomi cukup tinggi. Budayanya bagaimana? Hampir sama budayanya karena nenek moyangnya hampir bersama, yaitu dari Indo-Cina. Ya, kalau kalian lihat Upin Ipin itu hampir sama dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di Thailand pun juga hampir sama. Ya. Kemudian yang ketiga, secara sosial ini adalah secara hubungan manusia dengan manusia. Tadi sudah Pak jelaskan bahwa dengan kondisi yang dilalui garis khatulistiwa, maka banyak penduduk yang bekerja sebagai petani. Yang kedua adalah sebagai nelayan, karena di daerah pinggir pantai, ya, nelayan, tetapi tidak banyak, kecuali Laos tidak punya laut, makanya dia disebut negara lockdown, ya, country of lockdown, itu Laos, dia tidak punya laut. Indonesia, wah, banyak lautnya, maka banyak nelayan. Subur tanahnya, subur Indonesia petani. Ya, itu adalah secara ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, anak-anak, negara-negara mana saja yang ada di kawasan Asia Tenggara? Di kawasan Asia Tenggara itu ada 11 negara. Ada 11 negara. Di antaranya yaitu satu, aku sebutkan, Indonesia, negara kita ini. Kemudian yang kedua, Kamboja, ini Kamboja. Kemudian Brunei Darussalam beserta benderanya. Kemudian di sini Vietnam. Kemudian Malaysia, Filipina, Myanmar, maksudnya bagus ini Myanmar atau dulunya disebut dengan Burma, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Laos. Satu lagi yaitu Timor Leste yang baru merdeka tahun 1999.
satu lagi negara yang tidak ada di sini adalah Timor Leste. Coba nanti anak-anak lihat benderanya bagaimana Timor Leste tersebut. Nah, itulah negara-negara yang di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara ada 11 negara. Nah, sekarang tugasmu nanti Pak Agus akan sampaikan melalui grup WA. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, tetap semangat, tetap belajar, dan tolong hal ini nanti dicatat, hal-hal yang penting-penting saja dipelajari ya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan tugas dari Pak Agus. Baik, Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.